Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Boleh katakan Shalom. Shalom. Boleh sebentar bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Rasanya mungkin kalau di gereja nggak boleh, masa pandemi ini nggak boleh jabat tangan. Minimal saudara pandang wajahnya begitu. Kalau saudara kenal, saudara panggil aja namanya begitu. Katakan Tuhan memberkati. Memberkati. Haleluya. Memberkati. Ya, ini tadi saya sempat tanya apakah ini kali yang pertama, ternyata ini kali yang kedua. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini, tapi gereja Tuhan atau tempat ini boleh menjadi wadah di mana kita boleh sama-sama kumpul bersekutu untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini setiap kita pribadi lepas pribadi akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Yang percaya bahwa Dia Tuhan ada dan hadir di tengah Amin. kita. Angkat dua tangan kita. Amin. Angkat dua tangan kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Haleluya. tepuk tangan dan sorak-sorai bisa jauh lebih meriah. Boleh katakan Amin. haleluya. 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 Kami datang membawa korban syukur. Sebab korban syukur adalah korban yang memuliakan Engkau. Korban syukur adalah korban yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Malam hari ini adalah bukan tentang kami, namun tentang nama Tuhan Amin. yang ditinggikan. Amin. Tujuan kami satu adalah untuk kami datang memberi hidup kami. Hidup yang telah melihat, hidup yang telah mengecap, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Pertolongan dan penyertaan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Dan aku berdoa biarlah malam hari ini boleh menjadi malam perjumpaan ilahi. Ibadah yang mengandung janji Allah. Karena Tuhan mendapati anak-anakmu yang sungguh-sungguh datang dengan kerinduan. Hanya untuk satu tujuan, memuliakan Engkau. Dan kami tahu Raja di atas segala raja ada dan tinggal, berdaulat, berkediaman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dan malam hari ini kami nyatakan ketika kami datang menyembah, meninggikan nama Yesus, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami, sesuatu terjadi di ruangan ini, sesuatu terjadi atas wilayah di tempat ini, di dalam nama Yesus sesuatu terjadi atas kota Jakarta, sesuatu terjadi bahkan atas Indonesia. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan dan bersyukur untuk kebaikannya di dalam hidup kita. Sama-sama katakan amin. Sama-sama boleh saya dengar tepuk tangannya dan katakan haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah kehendak-Mu Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari akui sama-sama. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Bapa yang setia, yang telah menunjukkan kebaikan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan oleh karenanya malam hari ini kami datang dengan tangan yang terangkat, memuliakan Engkau Tuhan, bersyukur sebab Tuhan itu baik, bahwasannya Ku selamanya kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Oh, kami bersyukur. Mari yang bersyukur boleh angkat kedua tangan kita dengan iman. Akui, mau selalu bersyukur, selalu ku bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya Bapa, yang selalu menopang. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, terima kasih kepadamu Bapakku yang baik. Mulut kami penuh dengan pujian, menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Oh, kami mau bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu. Engkau Allah-Mu yang baik, Kau yang setia. Kami bersyukur menyembah-Mu Bapa. Oh, terima kasih bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi kami yang berharap, bagi
percaya kepadamu Bapa. Haleluya, katakan haleluya. Oh, nyanyikan haleluya. Oh, nyanyikan haleluya. Kami mau bermazmur, kami mau bernyanyi bagimu, kami mau memuji namamu. Kau yang besar, kau yang ajaib, dahsyat perbuatanmu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, dahsyat perbuatanmu. Oh, selagi kami ada, kami mau bernyanyi bagimu. Selama ku hidup, ku mau bermazmur bagimu, kepadamu. Oh, kepadamu, Bapakku yang baik. Haleluya, Bapakku yang setia, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang mulia. Kau ditinggikan, kau disembah, kau disembah, kau yang layak dipuja. Haleluya. Lebih dari pujian yang kami bawa adalah hidup kami. Yang kami bawa adalah hidup dalam ketaatan, hidup yang mengasihi Engkau. Malam hari ini sebagai korban penyembahan kami, dan kami tahu Tuhan, Engkau berkenan, Engkau disukakan, dan Engkau hadir, dan Engkau yang bertata malam ini. Dan sesuatu yang dahsyat sedang terjadi ketika namamu ditinggikan, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Oh, Kau yang layak. Haleluya, Kau yang layak, Kau disembah, Kau disembah. Mari saya mengajak saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh angkat tangan kita. Mari bebaskan rohmu. Datang dengan iman, bernyanyi, menyembah, bersyukur. Yes, for the Lord is good and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan itu baik untuk selamanya. Kasih setiamu dinyatakan, selalu dinyatakan bagi kami. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan, tepuk tangannya saya percaya bisa jauh lebih luar biasa. Sampai detik ini saudara, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tepuk tangannya bisa jauh lebih luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau disembah, Kau dipuji. Holy Spirit, we welcome you. Allah Roh Kudus, kami buka hati kami. Kami rindukan lawatan-Mu malam hari ini. Malam ini adalah tentang Engkau sendiri. Setiap hati kami hanya tertuju, mata kami memandang, dan hati kami penuh kekaguman akan Engkau. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak.
Engkau layak. Engkau layak. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, takkan ku tahu, oh Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari bawa hidupmu, hatimu menyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Oh Tuhan, mari musik menyembah Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidup, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Uriasana masori. Oh, haleluya. Orasana la voce. Kirasana mondori. Oh, Rashama. Kirasana mondori. Orashakala. Kami menyembah Kau Allah yang hidup. Kau dimuliakan, Kau disembah dalam roh dan dalam kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Malam ini Bapa, kalau kami datang menyembah-Mu, oh, kalau kami datang, oh, muliakan Kau, meninggikan nama Yesus.
Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia ada di sini. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Ketika Dia naik ke sorga, Dia janjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun hidup saya dan saudara kemanapun, dimanapun kita pergi dan berada. Dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, Roh Kudus akan menghiburmu. Roh Kudus akan mengurapimu. Dan hari ini Roh Kudus akan menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu mengurapi setiap kami. Biarlah kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan, ku
Kudus ada di tempat ini. Dia bekerja dengan tertib dan teratur. Dia bekerja dengan lembut dalam setiap hidup saya dan saudara. Biarlah kita tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Rasakan lawatan dan kehadiran Tuhan. Dia akan menjamah hidupmu. Hari ini, malam ini, engkau akan terima sesuatu yang luar biasa dari Allah Roh Kudus. Malam ini engkau akan terima sesuatu yang indah dari Tuhan. Itu yang tidak bisa dunia berikan kepada saya dan saudara. Tapi Roh Kudus, Dia akan memberikan itu dalam hidupmu. Tuhan akan kerjakan itu dalam hidupmu. Tuhan akan berbuat hidupmu menjadi luar biasa. Sembah Dia, sembah Dia. Bagimu segala kemuliaan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory, oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Sembuh, bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmat
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sama-sama kita katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapi setiap kami ya Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, inilah kerinduan kami Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I cry
Engkau ada di sini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kembali lagi untuk diisi dengan firman. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman dalam hidup kami. Kami butuh kebenaran dalam hidup kami. Untuk kami melangkah di hari-hari ini Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mulai lemah. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mulai putus asa Tuhan. Tapi malam ini kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu itu yang tidak pernah berubah Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Firman-Mu tetap sama Tuhan. Firman yang akan memberikan kekuatan buat kami hari ini. Kuasailah kami dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kuasailah hidup kami dengan kekuatan. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dengan telinga seorang murid. Kami mau jadi, bukan hanya mau jadi pendengar Tuhan. Tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Biarlah hidup kami selalu menjadi terang. Dimanapun kami berada Tuhan. Hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani. Untuk berbicara malam ini. Mari urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Itu perkataan Tuhan. Perkataan yang menguatkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman. Kami mau memberi untuk Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat persembahan kami. Lewat persembahan yang Kau berikan buat kami. Biarlah dapat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dan kami siap dengar firman. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Semua yang siap memberi dan siap menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih malam ini komunitas ini sadar bahwa hanya pujian penyembahan yang membawa kami dekat dengan Tuhan. Sehingga siapapun kami yang hadir, kami yang melayani, termasuk hamba-Mu,
Bukan pribadi yang sempurna, tetapi kami pribadi yang mau datang memberikan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, bahwa kami ini adalah orang yang perlu terus diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun Engkau hadir, berbicara bagi setiap kami masing-masing. Oleh karena itu, setiap kami yang hadir pada malam ini, kami duduk, kami memuji menyembah Tuhan. Kami yakin kami semua telah dikuduskan Tuhan, telah dibenarkan Tuhan, sehingga lawatan Allah terjadi malam ini. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan, semua pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Di nama Tuhan, shalom. Terima kasih, ini saya diinformasikan berapa tahun yang lalu ya Dan? Om Elvis, ketemu lagi kita. Bung, ya. Ini komunitas ya, tapi pakai gereja ini. Komunitas apa namanya? Keep Worship. Wah, keren banget ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan indah saudara sekalian yang ada dalam satu komunitas ini. Di tengah-tengah masa pandemik seperti ini, kita bersyukur ya. Ya saudara harus worship lah. Orang jemput aja ke Soekarno-Hatta rame-rame boleh kok. Ya enggak? Oh, ini agak sedikit ironis dan paradoks. Satu sisi dilarang, sisi yang lain diperbolehkan. Aneh. Aneh banget. Saya kasih tahu ya, penyakit itu pilih-pilih orang. Saya bilang virus ada. Ada. Saya bilang bukan nggak ada. Ada. Tapi ingat ya baik-baik ya, saya kasih tahu buat saudara ini kita mau berbicara tentang esensi penyembahan, tapi saya mau sampaikan. Saudara sepakat sama saya, kalau berita yang jelek terus digaung-gaungkan setiap saat, berita itu jadi besar. Saya tidak punya kemampuan. Kenapa sih setiap gua khotbah selalu begini? Di mana-mana begitu. Kalau kita sepakat nih, jujur ya, seluruh dunia kalau saya boleh ngomong, seluruh dunia kita sepakat untuk tidak menayangkan lagi jumlah ya, COVID berapa, yang positif berapa, yang sembuh berapa, yang sakit berapa, yang meninggal berapa. Nggak usah ditayangkan deh seluruh dunia, saya yakin corona berhenti. Kenapa? Karena itu terus digaungkan. Itu terus, coba saudara bilang, yuk pikiranmu selalu bangun tidur, yuk sakit, sakit kamu. Nggak sakit jadi sakit. Teman saya sampai mengurung diri nggak berani keluar loh. Kena juga tuh. Butuh hikmat lah dari Tuhan. Harus pakai masker, iya. Rajin cuci tangan, iya. Social distancing, iya. Ngomong dalam kerumunan pakai masker, iya. Itu penting. Hal-hal itu harus diterapkan. Tetapi ketika itu digembor-gemborkan terus begitu luar biasa, sampai kapan? Nggak akan selesai. Kamu pikir kalau vaksin ada selesai? Enggak. Hepatitis C itu belum ada vaksinnya. Vaksin itu baru bisa dianalisa 10 tahun. Saya udah ngomong sama pakar dari virus. Disuntik hanya berlaku 5. Loh kalau disuntik nanti vaksin datang disuntik Desember, oke. Tiba-tiba corona itu bermutasi. Vaksin yang disuntiknya nggak berlaku karena dia bermutasi. Volnya itu corona misalnya 1, suntiknya vaksinnya kualitasnya 1, jadi bisa match. Tiba-tiba corona itu bermutasi jadi 4, nggak laku tuh vaksin yang udah disuntik. Jadi ini apa? Pikiran positif, hati yang penuh dengan sukacita. Cek. Kayaknya ini deh bos. Oh gue gak boleh deket-deket dia nih, gue rasa dia. Kayaknya dari dia nih masalahnya. Jadi hati yang gembira iya, pikiran yang positif iya, perkataan yang positif iya. Itu penting banget saudara. Nah ini kalau tidak bahaya. Oke kita mau bicara tentang esensi penyembahan itu apa. Apa itu penyembahan? Harus tahu dulu di dalam Alkitab bicara tentang penyembahan apa. Saudara saya mau kasih tahu ya, ini analisa bodoh, gak usah ngomong teologi deh, analisa bodoh aja.
Saya bisa puji Dennis kalau saya tahu dia, oh lu main keyboardnya bagus. Ada alasan gue puji dia. Alasannya apa? Mainnya bagus ya. Gue bilang sama Elvis, worship lu bagus, lu jadi worshiper bagus. Gue sering ketemu Elvis, dia kayak Tuhan Yesus di mana-mana ada. Oh, di A ada dia. Nah kalau saya memberikan pujian kepada seseorang, harus ada reasonnya. Apa reasonnya? Memang dia hebat. Jadi kalau kamu memuji Tuhan, tapi engkau tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimana engkau bisa puji dia? So simple lah, nggak usah jadi orang bodoh deh. Oh saya puji Yesus itu luar biasa, waktu saya lelah dia berikan saya kekuatan, jalan tubuh itu Tuhan berikan. Saya puji dia, orang hebat dia, pribadi yang dahsyat dalam hidup saya. Jadi waktu kamu memuji Tuhan itu saudara, mau menari, mau muji Tuhan, memuji apa segala macam, lu kamu berlutut apa, free. Karena kenapa? Hatimu itu tidak bisa ditahan oleh Tuhan. Mau angkat tangan silakan, mau duduk silakan, mau jongkok silakan, terserah kamu. Karena ekspresi kita memuji itu adalah tidak dapat didirect dan tidak boleh diberikan sama oleh semua orang. Pujian. Jadi ada saatnya saya bilang, good, bagus. Lihat ada cewek, badannya makin gemuk, kita puji dia, badan lo padat lo. Tapi bahasa pujian itu jadi beda saudara. Jadi pujian itu harus ada reasonnya, kalau nggak ada reason repot. Nah sekarang kita masuk saudara, itu pujian. Jadi penyembahan itu apa? Saya kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Gini. Kalau kamu menyembah seseorang, bukan hanya kamu punya alasan kenapa kamu menyembah dia. Terus kalau kamu mau menyembah dia, dia ini siapa? Sehingga kamu bisa sembah dia. Sembah itu adalah nilai esensi yang lebih dalam lagi dari sebuah pujian. Pujian itu adalah melihat perbuatan-perbuatan dia sehingga engkau memuji dia. Tapi menyembah dia, engkau tahu tidak ada orang yang seperti dia. Sehingga dia memang layak untuk disembah. Kalau ada pribadi yang melebihi Yesus, saya akan menyembah orang itu. Tapi tidak ada pribadi yang melebihi daripada Yesus. Maka Yesus kenapa aku sembah? Karena dia adalah pribadi satu-satunya yang telah berbuat banyak dalam hidup saya. Maka saya layak untuk menyembah dia. Maka orang Israel itu menyembahnya itu aneh saudara. Kalau baca dalam Alkitab, baru kita masuk pemahaman teologisnya. Jadi penyembahan itu apa? Ayo lihat penyembahan. Bangsa Israel itu bisa menyembah Tuhan dengan silent. Hashem dalam bahasa Ibrani, dia diam begini. Tapi dia menyembah Tuhan. Kenapa dia diam begini menyembah Tuhan? Omnipresent, dia tidak boleh sebut nama Allah. Karena Allah itu kudus. Jadi waktu dia diam begini saja, dia sedang menyembah Tuhan. Kenapa? Dia sedang menghargai hadirat Allah di dalam hidup dia. Oh hebat. Sudah masih ingat ya tembok Yeriko? Mereka nggak teriak kelilingi tembok Yeriko. Dia berjalan. Silent loh. Dia jalan. Kenapa dia jalan tiba-tiba roboh itu tembok Yeriko? Ingat baik-baik. Karena di mana ada orang benar, maka di situ ada Tuhan. Maka kehadiranmu hari ini, walaupun kau duduk, engkau berdiri, engkau duduk, engkau menyembah dan segala macam. Intinya bukan masalah teknis dari penyembahan itu. Tapi intinya adalah di dalam dirimu ada Yesus. Dan engkau mengagungkan hanya pribadi dia. Yesus satu-satunya yang punya kuasa. Dan tidak punya kuasa lain selain Yesus yang punya kuasa dalam hidupmu. Maka engkau layak menyembah dia. Ada amin gak? Jadi bagaimana cara menyembah Tuhan? Di motor bisa menyembah Tuhan? Bisa. Di kantor bisa menyembah Tuhan? Bisa. Lagi dengar khotbah ini menyembah Tuhan? Bisa. Karena kenapa? Cara kita bersikap hati melihat kebesaran Tuhan itu tidak bisa diungkapkan dengan perkataanmu, tapi hanya bisa ada dalam hatimu bagaimana cara engkau menghargai dan menghormati dia. Ada amin kan nih? Penyembahan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau saudara baca Alkitab dengan jujur nanti kita akan renungkan firman Tuhan itu ya. Baru kita tahu persis tentang arti penyembahan itu apa yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara yang saya kasih,
Apakah penyembahan itu boleh nggak engkau berbahasa roh? Oh silakan. Alkitab bilang kalau ada orang berbahasa roh jangan dilarang. Tapi bahasa roh bukan doktrin, tapi dogma. Ya, lihat ya. Ini gue khotbah apa pendalaman Alkitab ya kira-kira. Jadi bahasa roh itu bukan doktrin tapi dogma. Ini kan komunitas ya. Ada dari GBI, ada dari Tiberias, mungkin ada dari HKBP, mungkin dari Katolik juga hadir. Ya lihat baik-baik ya. Yang doktrin itu hanya dua. Yaitu apa? Yesus satu-satunya juru selamat. Itu doktrin. Artinya doktrin itu dapat diterima oleh semua golongan. Kalau engkau tidak percaya Yesus itu berarti engkau bukan en Kristo, bukan dalam Kristus. Dan engkau bukan follower Yesus. Dan engkau bukan believer. Tapi engkau unbeliever. Engkau Kristen tapi unbeliever. Ya. Maka Yesus juru selamat doktrin. Yang kedua, Alkitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang hidup. Di luar itu bukan kebenaran, doktrin. Itu doktrin. Maka doktrin itu tidak boleh digagalkan oleh siapapun. Maka itu fundamental dalam sebuah pelayanan, gereja, komunitas apapun itu doktrin. Dogma itu beda, ya enggak? Ada orang yang dibaptis di selam, ada orang yang dipercik, ada yang pakai bendera. Enggak pusing mau bendera kayak mau apa, enggak pusing. Yang penting ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pak, kata Alkitab seperti Yesus dong kalau dibaptis itu di selam. Iya, kalau mau ikut seperti Yesus waktu dibaptis, keluar gitu burung merpati datang taruh di kepalamu. Ini teknis baptisan saudara. Ini kita mau sampaikan nih. Baru kita paham nih. Jadi saudara mendapatkan karunia dan kemudian ketika engkau menyembah Tuhan berlutut dan segala macam adalah ekspresi dalam hidupmu. Engkau sedang mengagungkan Tuhan yang besar. Sehingga hari ini bicara tentang esensi daripada penyembahan itu adalah bagaimana hidupmu sungguh-sungguh menjadi dampak bagi banyak orang. Dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Ayo kita buka Alkitab yuk sekarang yuk. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36, nanti di closing Roma pasal 12 ayat 1 karena ini mengikut di belakangnya. Baru kita masuk ya. Yuk kita buka yuk Roma 11 ayat 33. Ini dasar. Tadi esensinya sudah jelas penyembahan itu apa. Baru kita tahu kenapa sih kita menyembah Tuhan. Sehingga kita tahu dasarnya itu kuat. Yuk kita baca yuk ayat 33. 1, 2, dan 3. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh dan apa? Sungguh tak apa? Itu kalimat tak terselidiki di garis bawahi, tak terselami di garis bawahi. Itu bagus sekali itu. Oh alangkah dalamnya hikmat, kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kita tuh ternyata memuji dan menyembah Tuhan itu dasarnya apa? Karena kita tidak dapat memahami Tuhan dengan benar. Dan dapat mengerti Tuhan dengan sempurna. Dan bahkan kita tidak bisa menyelami pikiran dia. Tidak bisa diselidiki keputusan-keputusannya. Sehingga kita sadar bahwa kita ini terbatas, Tuhan itu tidak terbatas. Jadi karena Tuhan itu tidak terbatas, dia superior, dia excellent, dia yang terbaik, dia segalanya. Sehingga saudara itu terbatas, sering sekali jatuh dalam dosa, sering sekali mengecewakan dia. Sehingga ketika engkau melihat dia yang tidak terbatas itu, memutuskan segala sesuatu buat saudara. Kendati keadaan sulit apapun, Tuhan tetap pelihara. Kendati dalam keadaan apapun, Tuhan tetap lindungi saudara. Itu berarti Tuhan yang tidak terbatas itu, yang tidak dapat diselami, yang tidak dapat diselidiki keputusan-keputusannya, maka dia layaklah untuk dipuji dan disembah karena saudara adalah terbatas. Jadi saudara jangan sembah saya, apalagi saya nggak akan mungkin sembah saudara. Makanya orang jangan dipuji berlebihan, hanya Tuhan yang dipuji. Orang dibuat biasa saja. Semakin kamu memposisikan,
Manusia itu terbatas, saudara terbatas, saya terbatas. Saudara puji saya melebihi daripada Tuhan, itu berarti saudara membuat dalam pikiranmu, frame pikiranmu, saya di posisi sebagai Tuhan dan saya jadi berhala dalam pikiranmu. Maka jangan mengkultuskan pendeta, jangan mengkultuskan gereja. Waktu pendeta itu kalau khotbah keren, oke. Tuh pendeta dia dipakai Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Jadi harus lihat apa? Tuhan sedang pakai hamba Tuhan itu. Jadi engkau lihatnya Tuhan supaya engkau berdoa minta pada Tuhan supaya dia tetap diurapi terus. Kalau engkau memuji orang itu, menyembah hamba Tuhan itu, engkau mengagungkan dia, hati-hati loh. Itu pendeta jadi berhala dalam dirimu, kemungkinan besar dia bisa dipanggil Tuhan. Itu yang saya tidak mau. Ya, kayak sebagai hamba Tuhan, saya sih wanti-wanti sama jemaat. Jangan puji pendeta. Pendeta gak usah dipuji, gak usah disembah. Yuk kalau diberkati sama Tuhan, saya diberkati sama pendeta itu. Yuk tiap hari doakan aja. Tuhan berkati pendeta itu, istrinya, anaknya, semua diberkati itu. That's enough. Yuk puji dia, sebentar doang happy. Pak, dia masuk keluar, dia biasa lagi. Tapi kamu sudah hidup dalam penyembahan berhala. Maka hari ini, kenapa sih dia? Hari ini ya semua yang ada dalam ruangan ini nih. Tidak boleh ada satupun yang memuji menyembah sesamanya. Tetapi engkau hanya boleh memuji dan menyembah Tuhan. Memberikan apresiasi kepada orang lain itu wajar. Tapi terlalu berlebihan tidak wajar. Maka hari ini semua yang di tempat ini. Kenapa kita memuji menyembah dia? Karena dia tidak terbatas dan kita terbatas. Yang setuju katakan. Ada amin ya? Itu dia. Karena dia tidak terbatas, saudara menyembah dia. Setiap saat ya, kadang-kadang saya lihat Tuhan tuh ajaib ya. Elvis ini kan pelayan Tuhan, full timer ya. Masa pandemik ini kita seperti apa ya? Pasti goyang ya semuanya. Ada baru-baru ini teman saya telepon saya, Pet, kok gue lihat lu khotbah di YouTube, katanya, kayaknya lu lagi banyak pergumulan. So tempe banget ya kelihatannya. Lu lagi kesulitan finansial ya? Tolong. Saya suruh orang lain lihat, enggak juga, saya enggak pernah ngomong begitu kok. Saya kasih tahu ya, dari bulan Maret sampai dengan hari ini, wah luar biasa banget Tuhan. Enggak punya gereja saya, enggak punya jemaat. Tapi saya enggak punya utang sama bank, utang sama orang enggak pernah. Tapi sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Kenapa saya bilang pemeliharaan Tuhan dahsyat? Karena saya mau memposisikan diri saya, gue tuh limited, Tuhan itu unlimited. Kalau saya itu limited, Tuhan itu unlimited. Jangan atur Tuhan, jangan dikte Tuhan. Nanti Tuhan punya cara untuk pelihara kita, lindungi kita, dan dia akan menjaga kita. Waduh, mau cerita nih, panjang bos. Ini di handphone saya nih. Ini ada catatan di note, buku kas saya. Tiap saya dapat berkat saya tulis. Saya dapat berkat tulis. Oh dapat berkat dari Dennis, tulis di sini. Setiap dapat berkat tulis. Dia ada nih. Dari saya kuliah sekolah teologi ya, tahun 97. Udah pada lahir nggak lo? Belum. Udah lahir ya, umur 2 tahun. Buku catatan itu ada buku kas. Terus kemudian saya tulis lagi, ini semua uang semua nih. Tiap bulan tulis, ada berkat tulis, ada berkat tulis, dapat berkat tulis. Tulis semua di sini. Agak unik nih. Di bulan Januari tahun 2020, saya nggak perlu sebut ya angkanya, lu jangan kepo. Dan Februari, uang yang saya dapat, saya kasih tahu istri saya, mah kok berkat yang kita dapat kok Januari sampai Februari ini mengalami peningkatan 3-4 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya loh. Istri saya bilang apa? Istri saya tuh orang Jawa, Tionghoa, Sunda. Udah Pak bersyukur. Kalau ajarin bersyukur, gue setiap dapat berkat bersyukur loh mah. Bersyukur gue.
Tapi aneh loh mah, Januari sampai Februari kok dapat berkat kita dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini 4 kali lipat loh mah. Ini uang ini Januari sampai Februari ini bisa buat hidupin kita 2 tahun loh. Kaget-kaget saya dapat berkat. Tuhan tuh kasih tahu saya ya. Dia nggak ngomong sama saya, Petra sebentar lagi corona. Enggak. Dia nggak kasih tahu saya loh saudara tentang hal itu. Ini saya lagi bawa grup ke Israel nih saudara. Januari baru pulang dari Israel, terus kemudian ke Italia, balik, terus pergi lagi ke Israel, balik lagi tuh. Jadi 2 bulan itu pergi tuh ke Israel, balik, grup saya baru balik ke Indonesia ada grup yang baru pergi, nggak bisa masuk ke Israel. Karena waktu saya pulang, sampai di Jordania, Jokowi berikan konferensi pers, Indonesia 2 orang kena suspek corona. Untung saya udah sampai di Jordan. Wow, dengar berita orang pada belanja membabi buta ya kan, Indomaret semua dijarah ya kan, itu 2 orang diumumin. Sekarang ribuan orang nggak ada yang jarah tuh. Hebat ya manusia itu ya. 2 orang diumumkan jarah semua, ribuan orang santai aja tuh, malah makan ketoprak pinggir jalan. Oh iya, it's not make sense kayak pikiranmu. Waduh. Pas waktu cerita kayak begitu, baru saya tahu, oh waktu dibilang Pak Pendeta sorry Pak seluruh pelayanan diblok habis sampai akhir tahun. Ternyata Tuhan itu tidak bicara langsung sama saya, Pet, lu akan terjadi corona ini, akan terjadi begini, akan begini, tidak. Tapi dia mempersiapkan lumbung-lumbung dalam hidup saya. Ternyata uang yang saya dapat, berkat yang saya dapat itu, itulah yang bisa mentolong saya sampai dengan hari ini. Dan saya yakin sampai tahun depan. Dan saya yakin sampai selama-lamanya. Ada aja pertolongan Tuhan. Tuhan kasih berkat tuh, luar biasa. Makanya saya bilang begini, hari ini gak usah terlalu banyak minta sama Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Biarkan dia yang bekerja buat saudara dan saya. Jadi hari ini kita ngapain sih? Menyenangkan hati Tuhan aja. Bermanja-manja dengan Tuhan. Ya enggak? Gampang kok. Kalau Elvis nih papa saya. Tiap hari aja gue puji dia. Elvis lo keren, papa keren. Yes. Ngomong sama Elvis. Kalau Elvis papa saya. Elvis lo papa hebat, makin kurus. Perutnya udah gak ada. Oh udah puji. Tiap hari pasti dia give gue. Tiap hari. Oh ini anak gue yang paling baik nih. Ini dia. Nah itulah Tuhan kita. Hari ini gak usah banyak cerita sama Tuhan. Memuji dia, menyembah Tuhan. Biar dia nanti akan memberikan apa yang engkau perlukan. Yang kedua, ayat 34. Ya. 1, 2, 3 ya. Sebab, ayat 34, 1, 2, 3 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi apa? Apa yang kedua? Yang kedua adalah siapa sih yang tahu pikiran Tuhan? Siapa yang pernah jadi penasehatnya? Nggak ada. Jadi apa artinya? Dia sempurna, saya nggak sempurna. Ya kalau dia sempurna, kita nggak sempurna, itu berarti layaklah dia harus disembah terus setiap saat. Karena memang dia sempurna. Lihat baik-baik ya. Kamu nggak setia, dia tetap setia. Itu bahasa klasik. Kamu tambah setia saja, kesetiaan dia tidak pernah bertambah. Jadi karena dia sudah sempurna, kesetiaannya itu sempurna, kebaikan itu sempurna, anugerahnya itu sempurna. Sehingga ketika engkau makin dekat sama dia, makin setia sama dia, tidak akan mempengaruhi kesetiaan dia. Karena dia tidak dapat dipengaruhi oleh saudara, tapi saudara dapat dipengaruhi oleh kesetiaan dia. Dan dia tidak pernah mengurangi kesetiaan dia. Karena kalau dia mengurangi kesetiaannya, itu berarti dia menyangkali dirinya kalau dia itu adalah setia. Maka kenapa dia sempurna, maka dia layak untuk disembah. Karena dia tahu apa yang saudara butuhkan. Yang setuju katakan. Amin kan nih? Jadi apa artinya? Satu sama lain jangan merasa diri paling baik dan paling benar. Kayaknya gue lebih baik dari dia. Kayak orang Farisi aja. Siapapun di tempat ini tidak ada yang lebih baik. Apalagi sekarang lagi muncul tuh ya, viral ya. Video-video. Udah nyampe lagi di handphone lo.
Anak Tuhan tuh. Dia merasa diri kamu lebih baik dari dia. Kayak saya bilang, hanya Tuhan yang sempurna lah. Kita nggak sempurna lah. Kalau dia datang hari ini buat kita, dia buka tuh gamblang tuh bukunya. Dia mulai daftar isi apa yang kita lakukan. Malu lu, saya malu, saudara malu. Tapi kita mau ya datang, kalau dia adalah sempurna, kita mau datang. Worship to him, untuk apa? Karena kita tahu ketika kita menyembah dia, pasti dimulai dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa karena dia adalah sempurna, maka saudara akan dipulihkan dari hidupmu. Bukan hanya hari ini, sampai kapanpun engkau pasti dipulihkan Tuhan. Amin ya. 35 yuk, 36 yuk. Saya udah dikasih tahu waktu 5 menit. Masing. Katanya sampai jam 12 lu bilang mau. 35, 36. 1, 2, 3 ya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga, ayo. Yang ketiga, kenapa engkau menyembah dia? Memuji dia. Karena dia tidak pernah berhutang. Dan saudara selalu berhutang sama dia. Mampukah kita membayar hutang kepada dia? Enggak mungkin. Jadi bagaimana cara kita membayar dia? Enggak ada. Jadi bagaimana kita? Ucapan syukur aja setiap hari. Jadi hari ini saya mau sampaikan ya. Nih saya lihat wajah-wajahnya masih muda semua nih. Hari ini kita dapat berkat 100 ribu, 200 ribu. Yuk mengucap syukur aja sama Tuhan. Belajarlah bersyukur dengan berkat yang kamu dapat hari ini. Sekecil apapun kau berikan pada Tuhan, kau mengucap syukur sama Tuhan. Engkau mengagungkan dia dan luar biasa dalam hidupmu. Udahlah bersyukur aja lah. Nggak usah dihitung berkat orang. Tapi hitung berkat Tuhan buat saudara. Ketika engkau hitung berkat Tuhan buat saudara. Sekecil apapun saya mau sampaikan. Engkau sedang mengucap syukur pada dia. Karena dia telah banyak berbuat hal dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi nggak usah bilang, aduh Pak saya susah Pak. Yaudah yang lain juga susah kok. Pak saya lagi dalam krisis, semua juga krisis. Bedanya saudara ngomong, saya nggak ngomong, itu aja. Sekarang jangan bilang susah lah, semua orang susah. Mana nih nggak susah? Tapi kadang-kadang saya ketemu sama pengusaha, Pak Pendeta doakan ya Pak, kenapa keuntungan kami Pak, tahun ini Pak anjlok 40%. 40%, masih ada 60. Tapi Pak turun jauh Pak. Lu lagi rugi lu ngomong sama gua, untung gak pernah ngomong sama gua. Coba saudara tiap hari ngeluh, aduh Tuhan kenapa ya Tuhan, lama-lama Tuhan bisa ngomong sama kita. Udah bosen lu, iya udah yuk pulang yuk. Mau lu suruh pulang, lu udah bosen, ya udah sini pulang. Gak pernah tahu bersyukur. Hari ini kita sehat bersyukur. Saya kasih tahu ya, sehat itu udah bersyukur lah. Untuk apa punya uang, kalau lagi sakit gak ada arti itu duit. Tapi hari ini kita tahu bersyukur, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semua oleh karena belas kasihan Tuhan. 36 yuk kita baca yuk. Ini dia poin. 1, 2, 3 ya. Sebab adalah dari dan bagi. Ini dia poinnya. Karena dia tidak terbatas, dia sempurna, dia tidak pernah berhutang. Saudara terbatas, saudara tidak sempurna, saudara berhutang. Jadi bagaimana caranya? Ya pantaslah kita memuji menyembah dia. Karena sebab segala sesuatu adalah dari dan oleh kepada bagi dia kemuliaan sampai apa? Jadi semua hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya. Nah, baru. Terakhir nih. Udah, terakhir ya Mas. Roma 11 ayat 33 sampai 36 itu ternyata Lembaga Alkitab Indonesia dibuat lewat sebuah tafsiran. Kalau dalam bahasa teologi ya, itu Septuaginta, ada penafsiran. 7 penafsir untuk menerjemahkan bahasa Ibrani ke Yunani. Sehingga sebenarnya kalau dalam tulisan asli Alkitab itu tidak ada pasal per pasal, tidak ada. Ayat pun tidak ada. Sebagai tulisan yang menuju dengan bahasa-bahasa ya. Dan kemudian dipenggal-penggal berdasarkan konteks. Maka Lembaga Alkitab Indonesia lewat penterjemah-penterjemah dibagilah konteks-konteks itu.
Tetapi ketika kita bentangkan firman Tuhan itu ternyata itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, lihat Roma 11 ayat 33, 34, 35, 36. Ternyata dilanjutkan ke Roma 12 ayat yang pertama. Yuk kita lihat ayat pertama, terakhir, benar-benar terakhir. Tutup dulu deh supaya terakhir. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Stop. Itu dia. Itu karena itu kata sambung. Karena itu. Kenapa karena itu? Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Segala kemuliaan hanya bagi dia. Pasal 12 ayat 1 itu kelanjutan dari pasal 11 ayat 36. Maka karena itu. Karena itu yaitu apa? Karena dialah segalanya. Dia tidak terbatas. Dia sempurna. Dia tidak berhutang. Semuanya untuk dia. Karena itu saudara-saudara. Kalimatnya 1, 2, 3 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang apa? Yang apa? Kepada siapa? Itu adalah apa? Jadi hari ini, benar kalimatnya, komunitas ini, yaitu benar tentang komunitas yang selalu menyembah Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena itu kalimatnya. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan pujian penyembahan lewat musik. Kalau pujian itu lagunya cepat, kalau penyembahan itu lagunya lambat. Kata siapa? Pujian dan penyembahan itu bukan dilihat dari ritme pujian. Tidak, tapi dilihat dari konten dari lagu itu. Ketika konten dari lagu itu mengagungkan Tuhan, maka itu adalah sebuah penyembahan. Kendati semua aransemen musiknya pujian, tapi isi kontennya adalah worship. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, keluar dari tempat ini, kita masuk dalam penyembahan pada Tuhan. Karena ketika engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu bukan hidup tanpa dosa. Hidup yang berbeda dengan dunia. Dari kata kados, hagios dalam bahasa Yunani. Itu kamu terpisah dan berbeda dengan orang dunia. Kamu naik mobil, di selah gini mau mobil orang dunia marah-marah. Kalau kita tidak, doakan dia. Itu hagios. Itu dia. Yang kedua adalah tak bercacat celah, berkenan, acceptable, diterima oleh Tuhan. Artinya tidak bercacat celah itu berarti bukan the holy, engkau menjadi sempurna, tapi engkau menjadi dewasa secara rohani. Sehingga pada saat itu impactnya kamu di acceptable oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Maka itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka hari ini pulang dari tempat ini, dimanapun kita ada di marketplace, dimanapun kita berada, tetap menyembah Tuhan karena hidupmu adalah ibadah yang sejati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk, closing satu pujian. Reve aja tadi, lagu yang tadi. Yes, lagu yang tadi. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for
again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. I need more Tuhan, and more. Engkau tahu hati kami masing-masing. Kalau hari ini setiap pribadi yang hadir punya beban berat. Hari ini beban itu diambil oleh Tuhan. Pemulihan terjadi. Bahkan engkau yang punya masalah pergumulan berat dalam hidupmu, yakin Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Dia pelihara saudara. Dia akan sembuhkan penyakitmu. Dia akan kuatkan saudara. Dia akan mengangkat setiap kepahitan, sakit hati, luka-luka batin dalam hidupmu. Maka dalam hidup pribadimu hari ini, engkau akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Holy Spirit ada dalam hatimu. Dia ada dalam hatimu. Dia menguduskan saudara. Dia menyucikan saudara. Dia terlalu baik buat saudara. Katakan, Holy Spirit, Holy this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih, berkati komunitas ini. Biarlah komunitas ini punya impact secara rohani. Amin. Dan apa yang kami kerjakan tidak mungkin sia-sia. Setiap orang yang telah berjuang, berkorban untuk komunitas ini, diberkatilah mereka. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Ketika mereka mau berbuat sesuatu untuk komunitas ini, Tuhan jangan tutup berkat mereka. Semua yang hadir di tempat ini pun juga pasti diberkati Tuhan. Satu persatu yang telah melayani Tuhan, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang telah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Kasih tepuk tangan jauh lebih dahsyat buat Tuhan kita. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Dimuliakan, ditinggikan, Engkau Yesus, Yesus oh, Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata dan yang berkuasa, yang berkuasa. Ya Yesus Tuhan, Kau
Jesus' name above all names. You are worthy. You are worthy of my heart, my life, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Oh, Lord Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Boleh cepat saja katakan how great is our God. Come on, sing. Great is our God. Oh, Jesus. No other name but Jesus. You are worthy to be praised tonight. You are worthy of it all. Boleh sekali lagi katakan, how great is our God. Come on, say, how great is our God. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Lord, you see. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. And Lord, we see how great. 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 How great is our God. Tepuk tangannya bisa saja lebih pun dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Berapa yang saudara yang percaya bahwa dia Tuhan yang layak dipuji? Amin. Karena perbuatannya yang dahsyat. Amin. Karena perbuatan yang ajaib. Coba bilang kiri kanan saudara, God is great. Ya, pakai bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa. Tapi yang penting pesannya itu jelas. Ajaib kau Tuhan. Katakan, aku. Ya. Perkasa, Oh yeah, yeah. kau sumber Come on, sing it. Layak. kuasa, Kau yang layak. Kau yang layak. minta sambanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau yang layak dimuliakan. Katakan amin. Amin. Oke, sama-sama. Tak terbayang. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Wow. Pemegang bagi Senam hati, senam jiwa. dan Ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Yuk, kata sama-sama. Hanya Kau yang layak. Are you ready? 1, 2, come on, sing. ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
hati, segenap jiwa. Malam ini yang kami akui perbuatan-Mu. Angkat dua tangan kita dengan iman, serukan. Hanya Kau yang dan percaya keajaiban-keajaiban Tuhan. Ajaib, dahsyat, ajaib, dahsyat, selamanya, selamanya. Boleh lompat sama-sama. 1, 2, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Tuhan, boleh 1 menit, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua belah tanganmu, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan hari ini, dan biarlah kita pulang hari ini terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hanya Engkau Allah yang ajaib buat kami. Engkau Allah yang perkasa buat kami. Kami percaya nama-Mu dimuliakan malam hari ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan malam hari ini Tuhan. Hari ini kami datang, kami pulang terima berkat yang besar dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, Engkau yang berbeban berat, Engkau terima sesuatu dari Tuhan malam ini. Dan Engkau akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan malam ini. Apa yang dikatakan firman Allah buat kita pada malam hari ini, kita mau kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.